Sendiri di sekolah. Ini gara-gara corona. Hari ini saya kebagian jadwal piket. Sendirilah. Sepi taya. Jalma gak ada orang. Sepi. Gak ada siswa, gak ada pedagang. Sepi sendiri. Piket sendiri. Sebenarnya dengan teman ini tapi nggak datang, temannya nggak datang. Belum lagi sesapedahan dulu. Kantor juga sepi, nggak ada orang. Balatak bisa. Ngopi, hanya ngopi di sini, hanya ngopi. Kita buka tentang corona saja di YouTube ya. Ya, dampak corona terhadap pembelajaran. Siswa. Ini masuk Google. Ya, maaf lupa di Google tadi masuk karena masuk YouTube. Kita akan mencoba membuka dampak terkena virus corona di Indonesia. Dampak tadinya mau dampak corona terhadap pembelajaran. Kita akan buka saja ini. Dr. Bambang Sutrisna, Guru Besar Epidemiologi FKM Universitas Indonesia meninggal dunia. Dr. Bambang diketahui ikut turun dalam menangani pasien terjangkit virus corona. Ya Allah, Kabar berita ini juga diumumkan Dr. oleh Bambang Ikatan juga Dokter meninggal. Indonesia. Melalui unggahan di akun Instagram ini, diketahui Dr. Bambang wafat pada Senin 23 Maret 2020 di Rumah Sakit Persahabatan pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Dokter yang menangani corona juga pada Dokter meninggal. lainnya yang meninggal dunia karena virus corona. Sementara itu, perkembangan wabah virus corona di DKI Jakarta kian meningkat. Per hari Senin kemarin, total pasien terjangkit virus corona adalah 355 orang. 355 adalah ya. tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang terinfeksi mencapai 42 orang. Selanjutnya, terkait dengan jumlah ODP, pada hari ini berjumlah 1.465. Demi mengurangi angka penyebaran virus corona, Pemprov DKI Jakarta tak henti mengingatkan agar masyarakat tetap tinggal di rumah dan jaga jarak. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, libur sekolah ditambah ya, masuk 14 April itu keputusan Kemendiknas. Sobat Network, saya sekarang berada di Coba lihat. Kementerian Kesehatan.
saya akan mewawancarai juru bicara pemerintah untuk COVID-19, Ahmad Yuryanto. Saya akan menanyakan sampai kapan kira-kira COVID-19 di Indonesia ini bisa akan mulai turun atau landai perkembangannya. Lalu apa syaratnya supaya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, kita bisa bertemu dengan Lebaran? Ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan secara normal, tidak ada corona, tenang hingga Lebaran nanti. Nah, semuanya akan terjawab dalam perbincangan saya dengan Ahmad Yuryanto kali ini. Karena itu ikuti saya. Sobat Metron, bersama saya sudah ada juru bicara pemerintah untuk COVID-19, Ahmad Yuryanto. Pak Yuri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Meskipun sibuk, tetap sehat ya, menjaga kesehatan. Ini yang penting. Yang paling penting itu, karena mortalitasnya itu. Nah, apalagi situasinya sekarang sudah semakin terus. Saya melihat ada perkembangan terus-menerus. Khawatir nggak? Kalau kami secara epidemiologi sudah memprediksikan, karena kita tahu bahwa ini penyakit menular, dan kemudian kita yakini bahwa penularan lokal transmission kita itu sekarang sudah menjadi yang utama. Jadi satu orang memiliki peluang untuk menulari 4 orang yang lain. Kalau data statistik mengatakan kurang lebih 4,7 orang lain. Dan kemudian nanti orang yang tertular itu akan menulari yang lain. Pasti akan menjadi makin banyak. Ditambah lagi dengan upaya masif yang kita lakukan untuk melakukan tracing, mencari mereka, kemudian memeriksa mereka, dan mengisolasi mereka. Karena hanya inilah cara untuk memutus. Cara inilah cara untuk memutus di dalam konteks epidemiologi. Tapi di dalam konteks kesehatan masyarakat, sebenarnya cara memutusnya itu juga banyak peran yang bisa diambil oleh masyarakat. Apa saja? Di antaranya adalah kita tahu penularan ini akibat droplet percikan luka dari orang yang sakit yang menebar ke sekitarnya pada saat dia batuk, pada saat dia bersin. Kira-kira caranya sekitar 1,5 meter. Kalau kita berada di luar 1,5 meter, artinya pada jarak 2 meter, maka kita akan banyak mengurangi kemungkinan terpecah. Oleh karena itu, menjaga jarak. Ini kan peran masyarakat. Ya, semuanya bisa melakukan. Ya, dan semuanya pasti sanggup untuk melakukan kalau menyadari bahwa ini adalah cara untuk mencegahnya. Kalau kita lakukan dengan baik, maka kita akan percaya bahwa penambahan kasus ini akan bisa kita kendalikan, sehingga pada sampai suatu saat akan kita berpikir dan kita akan berdrink off turun pelan. Intinya di sini. Amin. Semoga belum puasa. Penyakit menular, basis penyelesaiannya adalah menempatkan masyarakat sebagai subjek dan objek pembatasan penyakit menular. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa satu orang berpotensi menurut teori 4,7 dia, artinya kan berarti angka yang sesungguhnya itu sebetulnya berapa potensial untuk ya. Kami tidak bisa mengatakan sesungguhnya berapa, tetapi dari data yang kita bisa periksa pasti tidak menggambarkan data yang sebenarnya. Artinya pasti ada kasus yang lebih banyak dari yang bisa kita rilis sekarang ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa yang dirilis ini merupakan semacam kayak puncak gunung es, tidak salah ya. Ya, kita tidak melihat puncak gunung es ini bukan sesuatu yang kelihatan, tetapi kita mengatakan bahwa banyak yang bisa kita katakan bahwa ini masih banyak yang belum bisa kita identifikasi. Ya, jadi fenomena banyak itu tidak bisa kemudian kita ukur dengan kita bahwa kalau kita nemu 1 mungkin di luar ada 10, mungkin 220. Ini sesuatu yang sulit untuk kita bisa ukur demikian. Tapi kita yakini bahwa ada jumlah yang lebih banyak lagi, yang masih lebih banyak dari angka yang kita rilis. Ini macam-macam penyebabnya. Satu, di dalam konteks COVID-19 perjalanan sekarang ini second wave setelah kemudian first wave-nya di daratan Tiongkok, dan kemudian sekarang second wave-nya di luar Tiongkok, ada perubahan perilaku gambaran penyakit akibat kita yakini mutasi dari virus. Lalu masa inkubasi tidak lagi kita bisa menggunakan acuan 14 hari. Beberapa kasus bahkan ada yang mengatakan muncul di hari ke-20.
dan muncul dari kedua satu. Artinya ada pemanjangan masa hidupan. Kemudian yang kedua, banyak sekali kasus positif. Bahkan ada yang mengatakan 80% kasus positif itu hanya menunjukkan gejala penyakit yang ringan sedang saja. Pilek biasa. Bahkan ada juga yang melaporkan asimptomatis tanpa gejala. Oke, nah, artinya orang ini berpotensi menular, tetapi dalam tanda petik tidak merasa sakit atau tidak kelihatan sakit. Inilah yang kemudian di second wave penyebaran begitu cepat. Pernah dalam satu hari, kalau kita lihat shift rate-nya WHO, ada 20 negara baru yang melaporkan bersamaan dalam satu hari. Dalam 24 jam. Ada kasus baru di 20 negara. Artinya kan ini menunjukkan gambaran yang menyebarnya sangat cepat. Karena kan simptomless, tanpa gejala atau gejala kecil yang banyak diinterpretasikan oleh masyarakat. Mungkin aku cuma batuk pilek biasa. Aku beli obat itu dan kemudian setelah dia minum obat, panasnya turun. Kemudian batuknya berkurang. Pileknya berkurang. Nah, ini yang kemudian tidak bisa lagi kita menggunakan thermal scan sebagai satu-satunya alat untuk menapis. Sehingga kita berbicara perjalanan orang dari satu negara ke negara lewat thermal scan. Nggak panas, nggak dikasih dia lewat. Sehingga kemudian kita harus membuat penapisan yang kedua. Apa itu? Yaitu dengan menggunakan alat kartu kewaspadaan bersama. Tapi kita tidak tahu bahwa cara ini pun tidak terlalu efektif untuk sekarang. Kenapa? Karena sekarang penularan dari local transmission dari orang yang nggak pernah kemana-mana itu lebih mendominasi. Jadi data yang terakhir ini justru local transmission. Ya mungkin diawali dari imported case, masuk tanpa gejala, katakan menulari 4 orang gitu ya. Yang 2 ke rumah sakit, yang 2 enggak. Karena nggak merasa keluhan kan. Ya kemana-mana. Itu menular ke yang lain. Oleh karena itu sekarang bagi kita berbicara tentang hanya fokus pada imported case. Jadi tidak hanya berbicara tentang bagaimana memperkuat pintu masuk negara. Tapi sekarang sudah mulai berbicara tentang bagaimana transmisi lokal yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan dasar bahwa kalau orang itu sakit, maka percikan luka dia, percikan droplet dia itu kita yakin nggak lebih dari 1 meter, 1,5 meter. Tapi kalau kita berada di jarak yang lebih dari itu, kita aman. Inilah yang disebut dengan menjaga jarak fisik pada saat melakukan kontak. Diandalkan menggunakan thermal scan. Tidak lagi bisa mengandalkan kartu kewaspadaan. Nah, sekarang ada di sini. Begitu orang mulai gitu ya, mulai istilahnya kemarin kan di awal-awal kan masih nyentengke, ada menganggap pelekan. Lalu kemudian sekarang orang merasa justru semakin ketakutan. Lalu muncul rapid test, isu mass rapid test dan seterusnya sampai kemudian ada yang orang masih ada yang belum dites tapi kemudian ada pejabatnya yang bisa minta tes serta keluarganya pula kan menjadi isu sebetulnya bagaimana dengan mereka kita akan mengalirkan tentang langkah kebijakan sebuah kebijakan yang paling mendasar tadi bagaimana kita menjaga jarak. Maka yang kedua yang harus dipahami oleh masyarakat adalah apabila saya sakit saya mesti bagaimana. Itu dulu yang penting. Karena bisa saja bahwa kemudian ketakutan ini menimbulkan fobia dan menimbulkan pikiran yang obsesif kompulsif berulang-ulang berpikir COVID. Sehingga apapun COVID. Padahal belum tentu kan. Kita pernah mendengar ada seseorang jatuh dari motor dalam keadaan tidak sadar dikira COVID padahal mabuk. Ini kan yang terjadi sempat akhir ini media. Artinya pokoknya semua dilakukan untuk COVID. Ada orang tiba-tiba kena heart attack di bandara yang juga sempat viral. Batuk pilek itu biasa yang COVID. Kemudian ada juga pegawai dari salah satu tenan di bandara yang kemudian pingsan karena dia sedang disminoril. Ada masalah dengan menstruasinya, pingsan. Dikira COVID. Jadi mindset oleh karena itu maka pembicaraan yang kedua adalah
mendidik, mengedukasi masyarakat bahwa kalau sakit itu tidak usah takut, tidak usah panik. Yang pertama, kalau memang merasa takut, pilek dan sebagainya, langkah pertama pakai masker, istirahat. Oke, istirahat, terus kemudian berobat ke rumah sakit. Oke, nanti dengan konsultasi melalui tenaga kesehatan, oleh dokter, akan bisa dipilah. Mana COVID, mana biasa, mana flu biasa. Ini bahwa ini sepertinya diyakini ada riwayat kontak dengan kasus yang positif, kemudian gejalanya mengarah ke sana, gambaran di sini, baru dia akan sehat. Jadi sempat menghadapi orang semuanya datang minta isep, ya, betul, tanpa alasan. Apakah rumah sakit, dokter dan seterusnya, sebenarnya sudah dalam posisi yang siap seperti itu. Sebenarnya siap. Ya, beberapa rumah sakit kita itu kan kemarin menjadi panik karena semuanya datang tanpa ada intro, langsung mengatakan minta swab. Mestinya kan dikonsultasikan dulu, ya, masalahnya apa dan sebagainya. Ya, kalau protokol ini diikuti dengan baik, tidak disertai kepanikan, semua akan bekerja pada sistem yang on-the-right. Ini permasalahannya, karena tiba-tiba satu rumah sakit hari Minggu, poliklinik tutupan yang bukan hasil saja, ya, kita kami berbondong-bondong 30-40 orang semuanya minta isep. Paniklah semuanya, rumah sakitnya 2 minggu kita itu, ya, kayak begini-begini. Ini tahapan yang kedua yang harus dilakukan. Kita perlu kita masyarakat tahu, tidak terlalu panik lagi, tidak terlalu fobia lagi, ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah bagaimana melaksanakan isolasi diri. 80% kasus positif. Gambaran klinisnya itu sakit ringan sedang, yang sebenarnya tidak membutuhkan perawatan rumah sakit. 80% dari yang positif. Contoh saja yang bisa kita lihat, kasus yang kita rawat di rumah sakit kita, kebanyakan kasus-kasus ringan sedang saja. Bahkan kalau kita tanya pada beberapa pasien yang sudah sembuh, ya, misalnya, mereka mengatakan saya selama di rumah sakit hanya diinfus sekali, setelah itu saya nggak ngapa-ngapain, cuman kasih obat batuk, saya nggak terlalu panas, saya batuk-batuk ringan aja. Bahkan beberapa pasien selama saya diisolasi nggak pasang infus, nggak pasang oksigen, cuma dikasih vitamin dan kemudian istirahat. Artinya kalau ini harus dirawat di rumah sakit, kita bayangkan rumah sakit pasti penuh. Pasti penuh. Oleh karena itu kita ajarkan bagaimana isolasi diri. Dengan cara kemudian dia membuat menjaga kontak fisik dengan anggota keluarga yang lain, ya. Kemudian tetap menggunakan masker supaya kalau dia batuk dan sebagainya, problemnya nggak kemana-mana kan kita. Ya. Kemudian bagaimana dia tetap menjaga hidup bersih dan sehat, ya, nutrisinya bagus, mungkin ditambah dengan vitamin, daya tahan tubuhnya bagus, imunitasnya naik, karena penyakit ini kan self-limiting disease, tidak ada obatnya sampai sekarang. Secara definitif belum ada vaksin. Nah, kalau yang disebut-sebut misalnya kayak kloroquine, nanti kita akan membicarakan yang ujungnya, ya. Nah, ini yang harus dilakukan di tahapan ketiga. Jadi pada isolasi diri itu menjadi oke. Nah, yang keempat, baru kita harus secara lebih agresif mencari kasus positif di masyarakat. Bukan hanya melalui tracing yang kita tanya, tapi siapapun yang kita temukan, katakan si A sakit di rumah sakit. By name, by address ada kan? Ya, kita datangi kita kumpulkan semua keluarga yang ada positif. Inilah yang kemudian kita rapid test. Jadi rapid test itu basisnya juga data rumah sakit. Iya. Selama 7 hari sebelum dia sakit juga masih tetap ngantor. Mana kantornya itu di gedung ini cari. Nah, siapa di ruangan dia yang memiliki kemungkinan kontak dekat? Periksa langsung. Yang kemarin hanya diomong-omong di catat ditanya, kamu sakit nggak? Misalnya nggak pakai ngomong, nggak pakai catat, periksain aja, periksa. Ini yang kita lakukan di dalam kaitan dengan rapid test. Mengapa rapid test ini penting? Karena ini screening. Rapid test dengan cara yang kita gunakan itu basisnya adalah mengukur kadar antibodi di dalam tubuh seseorang akibat masuknya virus yang kita sebut begitu. Oke. Kita ukur. Kalau kemudian antibodi itu ada, ya berarti dia pernah terinfeksi. Artinya pemeriksaannya kan positif. Ya.
virus yang dilakukan dengan cara pengambilan sampel dengan swab tadi ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan dengan PCR yang real time. Ini pemeriksaan itu manakala positif maka dia sakit positif. Hingga jilid berikutnya adalah kita tanya apa gimana. Kalau keluarnya minimal ya sudah self isolation kan sudah dipahami di rumah ya. Tapi manakala kemudian membutuhkan layanan perawatan dan tidak membutuhkan layanan perawatan yang berat gitu ya, karena kita tahu yang menjadi severe menuju menjadi berat dan membutuhkan ruang isolasi khusus, alat intubasi dan sebagainya, itu secara statistik kurang dari 5%. Nggak sampai 5%, sampai 5%. Karena angka kematiannya kan sebenarnya tidak. Kasus ini. Nah inilah yang kemudian kita bawa ke rumah sakit untuk ya. Nah bagaimana yang kita kira kita mampu isolasi diri, perawatan kemarin sekitar 3.000-an ya, kapasitasnya bisa sampai 3.000. Ya. Tetapi manakala kita nanti melakukan pemeriksaan rapid ini hasilnya negatif, tidak ada garansi bahwa dia tidak sakit. Yang diukurkan titer antibodi yang muncul akibat vaksin ya. Seringkali baru bisa muncul dan terukur. Ya, semoga kita semua tidak terjangkit virus corona. Dan selalu berdoa. Allahumma ba'id minal corona. Ba'id minal corona. Di hari setelah hari Waqorib minal iman wal islam. Ya Allah, jauhkan kami dari virus corona. Jauhkan kami dari virus corona. Dan dekatkan kami dengan iman dan Islam. Karena cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan berarti merasa saya sudah kebal, nggak perlu hati-hati,